Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina dengan NIM 24602032. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi yaitu pasar bebas. Pasar bebas merupakan suatu sistem ekonomi di mana kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa diatur oleh mekanisme pasar tanpa campur tangan yang berlebihan dari pemerintah. Dalam sistem ini, prinsip utama yang dijunjung tinggi adalah kebebasan individu dalam berusaha dan bersaing secara adil. Konsep pasar bebas mulai berkembang seiring dengan tumbuhnya pemikiran ekonomi liberal pada abad ke-18 yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Adam Smith yang mengemukakan bahwa pasar akan berjalan secara efisien apabila dibiarkan bekerja secara alami melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Latar belakang munculnya pasar bebas dilatar belakangi oleh keinginan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih efisien, dinamis, dan terbuka, serta sebagai bentuk reaksi terhadap sistem ekonomi yang terlalu dikendalikan oleh negara, serta sistem ekonomi komando, serta menciptakan inovasi. Pasar bebas diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan inovasi melalui persaingan yang sehat. Globalisasi dan kemajuan teknologi turut memperkuat penerapan sistem pasar bebas, di mana antar negara dalam perdagangan semakin menipis, dan arus barang, jasa, serta modal menjadi semakin lancar. Di tengah upaya berbagai negara untuk membuka diri terhadap perdagangan internasional dan investasi asing, pasar bebas menjadi pilihan banyak negara sebagai strategi untuk meningkatkan daya asing dan kesejahteraan masyarakat. Namun, sistem ini juga tidak lepas dari tantangan dan kritik, terutama terkait dengan ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, serta potensi dominasi pasar oleh segelintir pelaku usaha pasar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap latar belakang dan dinamika pasar bebas menjadi penting agar kebijakan ekonomi yang diambil mampu menyeimbangkan antara efisiensi pasar, keadilan sosial. Pengertian dan konsep pasar bebas. Pasar bebas merupakan suatu sistem ekonomi di mana seluruh aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dilakukan secara sukarela oleh individu atau perusahaan tanpa campur tangan yang signifikan dari pemerintah. Dalam sistem ini, harga-harga ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar, yaitu melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Pasar bebas memberikan kebebasan bagi setiap pelaku ekonomi untuk berinovasi, memproduksi, menetapkan harga, dan bersaing secara terbuka dalam pasar. Sistem ini berlandaskan pada prinsip kebebasan ekonomi dan hak kepemilikan pribadi, di mana setiap orang
memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, dan mengelola sumber daya atau aset mereka sendiri. Konsep utama dari pasar bebas menekankan bahwa efisiensi ekonomi dan kemakmuran masyarakat akan tercapai jika pemerintah membatasi perannya hanya sebagai pengatur dan pelindung hukum, bukan sebagai pelaku utama dalam aktivitas ekonomi. Dalam sistem ini, persaingan bebas menjadi pendorong utama terciptanya inovasi dan peningkatan kualitas barang dan jasa. Harga menjadi indikator penting yang mencerminkan kelangkaan dan nilai suatu barang di mata konsumen. Selain itu, pasar bebas juga mendorong motivasi keuntungan, profit motif, yang menjadi dorongan utama bagi pelaku usaha terus meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dengan kebebasan dan persaingan yang sehat, pasar bebas diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Namun, tanpa pengawasan yang tepat, sistem ini juga dapat menimbulkan ketimpangan dan dominasi pasar oleh segelintir pihak. Sehingga tetap diperlukan peran negara dalam menjaga keadilan dan stabilitas ekonomi. Karakteristik pasar bebas. Pasar bebas memiliki beberapa karakteristik khas yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Karakteristik utama dari pasar bebas adalah adanya kebebasan yang luas bagi para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitas usaha. Setiap individu atau perusahaan bebas untuk menentukan apa yang ingin mereka produksi, berapa jumlahnya, kepada siapa mereka menjual, serta harga yang ingin mereka tetapkan. Tidak hanya ada campur tangan langsung dari pemerintah dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena mekanisme pasar dianggap mampu mengatur dirinya sendiri melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Ciri-ciri lain dari pasar bebas adalah kepemilikan pribadi atas sumber daya dan alat produksi. Dalam sistem ini, individu atau perusahaan memiliki hak atas properti mereka, termasuk hak untuk menggunakan, mengembangkan, menjual, atau menyewakan aset tersebut. Selain itu, pasar bebas juga mengandalkan persaingan yang sehat di antara para pelaku usaha. Persaingan ini mendorong efisiensi, inovasi, peningkatan kualitas produk, dan harga yang lebih kompetitif demi kepuasan konsumen. Selanjutnya, harga dalam pasar bebas terbentuk secara alami tanpa intervensi berdasarkan keseimbangan antara permintaan konsumen dan penawaran produsen. Hal ini menjadikan harga sebagai sinyal yang berfungsi mengarahkan keputusan produksi dan konsumsi. Motivasi utama dalam sistem pasar bebas adalah keuntungan profit, di mana setiap pelaku usaha berupaya memaksimalkan laba melalui efisiensi dan kreativitas. Terakhir, peran pemerintah dalam pasar bebas sangat terbatas.
Pemerintah hanya berfungsi sebagai pengatur umum untuk menjamin hukum dan ketertiban, melindungi hak kepemilikan, serta mencegah praktik tidak sehat seperti monopoli, kartel, dan penipuan. Dengan karakteristik tersebut, pasar bebas dianggap mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan inovatif, meskipun tetap diperlukan pengawasan agar tidak terjadi ketimpangan dan eksploitasi. Mekanisme kerja pasar bebas. Mekanisme kerja pasar bebas berlandaskan pada prinsip interaksi antara permintaan dan penawaran tanpa intervensi yang signifikan dari pemerintah. Dalam sistem ini, keputusan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada pelaku pasar, yaitu produsen, konsumen, dan pemilik sumber daya. Setiap pihak bertindak secara rasional untuk memenuhi kepentingannya sendiri, dan dari interaksi inilah tercipta alokasi sumber daya yang efisien. Proses dimulai dari produsen yang secara bebas memutuskan barang atau jasa apa yang akan diproduksi, dalam jumlah berapa, dan dengan cara seperti apa. Keputusan ini didasarkan pada peluang memperoleh keuntungan, serta sementara itu konsumen juga bebas memilih barang atau jasa yang mereka butuhkan sesuai dengan preferensi dan daya beli mereka. Ketika suatu produk diminati banyak konsumen, permintaan terhadap produk tersebut meningkat, yang mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, jika permintaan menurun, harga akan turun, memberi sinyal kepada produsen untuk mengurangi atau menghentikan produksi. Harga dalam pasar bebas berfungsi sebagai sinyal ekonomi. Jika harga tinggi, hal ini memberikan insentif kepada produsen untuk meningkatkan produksi karena potensi keuntungan yang besar. Sebaliknya, harga yang rendah menjadi peringatan bagi produsen untuk meninjau ulang kegiatan produksinya. Dengan demikian, harga membantu menyeimbangkan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta di pasar. Selain itu, persaingan antara produsen memainkan peran penting dalam mekanisme pasar bebas. Persaingan mendorong produsen untuk terus meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya produksi, memperbaiki kualitas barang, dan menciptakan inovasi agar tetap menarik di mata konsumen. Hal ini pada akhirnya akan menguntungkan konsumen karena mereka mendapatkan lebih banyak pilihan dengan harga yang lebih kompetitif. Secara keseluruhan, mekanisme kerja pasar bebas berjalan secara otomatis melalui interaksi rasional antar pelaku pasar. Sistem ini tidak membutuhkan perencanaan serta dari pemerintah, karena pasar dipercaya mampu mengatur dirinya sendiri. Namun, agar berjalan optimal dan adil, tetap diperlukan peran minimal dari pemerintah dengan menjaga stabilitas, menegakkan hukum, dan mencegah penyimpangan seperti praktik monopoli, kecurangan, atau eksploitasi.
Kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Pasar bebas memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya sistem ekonomi yang menarik untuk diterapkan. Salah satu keunggulan utamanya adalah terciptanya efisiensi ekonomi, di mana pelaku usaha terdorong untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal guna menekan biaya dan meningkatkan keuntungan. Setelah itu, persaingan yang terjadi dalam pasar bebas mendorong inovasi dan perkembangan teknologi yang pesat, karena setiap produsen berusaha menciptakan produk yang lebih baik agar tetap kompetitif. Sistem ini juga memberikan kebebasan bagi konsumen untuk memilih barang dan jasa sesuai kebutuhan dan selera mereka, serta memberi keleluasaan bagi produsen dalam menentukan jenis usaha dan strategi pemasaran. Harga dalam pasar bebas terbentuk secara alami melalui interaksi permintaan dan penawaran, sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih efisien. Di sisi lain, potensi keuntungan yang besar dalam pasar bebas turut mendorong investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik berbagai kelebihan tersebut, pasar bebas juga memiliki sejumlah kelemahan yang perlu diwaspadai. Salah satu kekurangan utamanya adalah munculnya ketimpangan sosial dan ekonomi, karena sistem ini cenderung menguntungkan pihak-pihak yang memiliki modal besar dan akses yang luas terhadap pasar, tanpa pengawasan yang ketat. Pasar bebas juga menyebabkan eksploitasi terhadap tenaga kerja dan sumber daya alam demi keuntungan semata, tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Selain itu, pasar bebas tidak sepenuhnya mampu mencegah terjadinya praktik monopoli atau kartel yang justru dapat membatasi persaingan dan merugikan konsumen. Dalam beberapa kasus, pasar juga bisa gagal memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum, karena sektor-sektor tersebut dianggap kurang menguntungkan oleh pelaku usaha. Tanpa adanya peran pemerintah untuk melindungi kelompok rentan dan menjaga keseimbangan pasar, sistem pasar bebas dapat menciptakan ketidakadilan dan menghambat pembangunan yang inklusif. Peran pemerintah dalam pasar bebas. Meskipun pasar bebas menekankan pada minimnya campur tangan pemerintah, kenyataannya peran pemerintah tetap dibutuhkan untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan secara adil, efisien, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks pasar bebas, pemerintah tidak bertindak sebagai pelaku utama ekonomi, tetapi sebagai pengatur dan pengawas agar mekanisme pasar tidak menimbulkan ketimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan ekonomi oleh pihak tertentu. Pasar tidak menimbulkan ketimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan ekonomi oleh pihak tertentu. Salah satu peran penting pemerintah adalah menetapkan dan menegakkan regulasi yang mencegah praktik-praktik tidak sehat serta monopoli, kartel, penipuan, atau eksploitasi tenaga kerja. Regulasi ini diperlukan agar persaingan tetap sehat dan terbuka, sehingga tidak ada pelaku usaha yang mendominasi pasar secara tidak adil. Pemerintah juga berperan dalam melindungi hak kepemilikan dan menegakkan
hukum kontrak agar aktivitas ekonomi berlangsung dengan kepastian hukum. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam mengatasi kegagalan pasar market failure, yaitu kondisi ketika mekanisme pasar tidak mampu menyediakan barang dan jasa yang penting bagi masyarakat seperti pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah dapat masuk sebagai penyedia langsung atau memberi subsidi untuk menjamin akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Tak kalah penting, pemerintah juga bertugas menjaga stabilitas ekonomi makro, seperti mengendalikan inflasi, mengatur kebijakan moneter dan fiskal, serta menanggapi kritis ekonomi yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas pasar. Di sisi lain, untuk menciptakan kesehatan yang setara, pemerintah perlu memberikan perlindungan dan dukungan kepada kelompok ekonomi lemah, serta usaha mikro kecil dan menengah atau disebut dengan UMKM, agar mereka mampu bersaing dan tidak terpinggirkan dalam sistem pasar bebas. Dengan kata lain, peran pemerintah dalam pasar bebas bukanlah untuk mengendalikan pasar, tetapi untuk memastikan bahwa pasar bekerja secara adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tanpa peran ini, pasar bebas berisiko menciptakan ketimpangan, kerusakan lingkungan, serta ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Penerapan dan dampak pasar bebas. Penerapan pasar bebas telah menjadi bagian dari kebijakan ekonomi di banyak negara, terutama sejak era globalisasi dan liberasi perdagangan internasional. Dalam praktiknya, pasar bebas diwujudkan melalui penghapusan hambatan perdagangan seperti tarif impor, kuota, dan subsidi ekspor, serta pemberian kebebasan kepada pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas ekonomi tanpa intervensi yang ketat dari pemerintah. Negara-negara seperti Amerika Serikat, sebagian besar negara Eropa, dan beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, telah menerapkan prinsip-prinsip pasar bebas dalam berbagai aspek, seperti perdagangan barang dan jasa, investasi asing, serta deregulasi sektor industri. Selain itu, keberadaan organisasi-organisasi internasional seperti WTO, World Trade Organization, juga mendorong penerapan pasar bebas secara global dengan menetapkan aturan dan prinsip perdagangan internasional yang terbuka dan non-diskriminatif. Namun, penerapan pasar bebas tidak lepas dari dampak yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif. Di sisi positif, pasar bebas mendorong pertumbuhan ekonomi karena membuka akses yang lebih luas terhadap pasar internasional, meningkatkan volume perdagangan, menarik investasi asing, serta menciptakan efisiensi dalam produksi. Persaingan yang sehat juga mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas barang serta jasa dengan harga yang lebih kompetitif, sehingga konsumen memperoleh lebih banyak pilihan. Selain itu, negara yang berhasil memanfaatkan pasar bebas secara optimal cenderung mengalami percepatan industrialisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pasar bebas juga menimbulkan dampak negatif terutama bagi negara atau sekelompok ekonomi yang belum siap bersaing secara global. Tanpa perlindungan yang memadai, industri dalam negeri yang masih lemah bisa tersingkir oleh produk asing yang lebih murah dan berkualitas. Hal ini bisa menyebabkan deindustrialisasi, kehilangan lapangan kerja, dan ketergantungan terhadap produk impor. Selain itu, ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang bisa semakin lebar karena negara-negara dengan teknologi dan modal besar cenderung lebih diuntungkan dan sistem pasar bebas. Di tingkat domestik, pasar bebas juga berisiko memperbesar kesenjangan sosial, merusak lingkungan akibat eksploitasi sumber daya yang berlebihan, serta memperlemah posisi kelompok usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, penerapan pasar bebas perlu diimbangi dengan kebijakan yang cermat dan adil dari pemerintah seperti penguatan daya saing industri nasional, perlindungan terhadap sektor strategis,
serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta keseimbangan yang tepat antara kebebasan pasar dan peran negara. Manfaat dari pasar bebas dapat dirasakan secara berkelanjutan. Studi kasus penerapan dan dampak pasar bebas. Salah satu studi kasus yang relevan dalam memahami dampak pasar bebas adalah keterlibatan Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang mulai berlaku sejak tahun 2015. MEA merupakan bentuk integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi bersama. Melalui MEA, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk menghilangkan hambatan perdagangan, membuka akses pasar, barang dan jasa, serta mendorong pergerakan bebas tenaga kerja dan investasi di kawasan. Penerapan pasar bebas melalui MEA di Indonesia tampak dari dibukanya akses pasar domestik bagi produk-produk negara-negara ASEAN tanpa tarif atau tanpa tarif rendah. Indonesia juga memberikan izin lebih luas bagi perusahaan asing untuk menanamkan modalnya, serta mempermudah proses kerja bagi tenaga kerja profesional dari negara anggota lain. Hal ini sesuai dengan prinsip pasar bebas yang mengedepankan kebebasan dalam perdagangan, investasi, dan mobilitas tenaga kerja. Dampak positif dari keterlibatan Indonesia dalam MEA adalah meningkatnya volume perdagangan dengan negara-negara ASEAN, berkembangnya sektor jasa seperti pariwisata, transportasi, dan pendidikan, serta tumbuhnya investasi asing yang mendorong penciptaan lapangan kerja. Produk-produk ekspor unggulan di Indonesia seperti kelapa sawit, tekstil, dan perikanan mendapatkan pasar yang lebih luas, dan beberapa sektor industri dalam negeri terdorong untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi. Namun demikian, MEA juga menimbulkan sejumlah tantangan dan dampak negatif bagi Indonesia. Industri kecil dan menengah IKM banyak yang kewalahan bersaing dengan produk impor dari ASEAN, seperti Thailand dan Vietnam yang memiliki kualitas tinggi dan harga yang lebih murah. Tenaga kerja lokal juga menghadapi persaingan dari tenaga kerja asing, terutama dalam sektor-sektor profesional seperti teknik dan kesehatan. Selain itu, lemahnya kesiapan infrastruktur, kualitas SDM, dan regulasi belum seragam membuat Indonesia belum sepenuhnya mampu memanfaatkan peluang pasar bebas secara maksimal. Kesimpulan dari studi kasus ini menunjukkan bahwa penerapan pasar bebas melalui MEA memberikan peluang dan tantangan yang besar bagi Indonesia. Agar terdampak positif lebih dominan, pemerintah perlu meningkatkan kesiapan industri nasional, memperkuat sektor UMKM, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, serta menciptakan iklim usaha yang berkompetitif dan adil. Dengan demikian, dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan pasar bebas regional sebagai jalan menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terakhir, kesimpulannya, pasar bebas merupakan suatu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada pelaku ekonomi untuk menjalankan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi tanpa intervensi besar bagi pemerintah. Dari sistem ini, mekanisme pasar berupa permintaan dan penawaran menjadi penentu utama dalam alokasi sumber daya dan penetapan harga. Karakteristik utama pasar bebas meliputi kebebasan individu dalam berusaha, hak kepemilikan pribadi, persaingan yang terbuka, serta motivasi untuk memperoleh keuntungan. Sistem ini diyakini mampu menciptakan efisiensi ekonomi, serta mendorong inovasi untuk memperoleh keuntungan. Sistem ini diyakini mampu menciptakan efisiensi ekonomi, mendorong inovasi, dan meningkatkan pertumbuhan melalui kompetisi yang sehat. Namun, pasar bebas juga memiliki sejumlah kelemahan yang tidak dapat diabaikan, seperti potensi ketimpangan sosial dan ekonomi, eksploitasi sumber daya, kegagalan pasar, dan dominasi pelaku usaha besar terhadap pasar. Oleh karena itu, meskipun prinsip dasar pasar bebas menolak campur tangan pemerintah,
Tetap diperlukan peran negara untuk mengatur dan mengawasi agar tercipta keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial. Dalam praktiknya, penerapan pasar bebas seperti yang terlihat dalam kerangka masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA menunjukkan bahwa manfaat maksimal hanya dapat diperoleh jika negara mampu menyiapkan sektor domestik agar kompetitif di pasar global. Dengan demikian, pasar bebas merupakan sistem yang menawarkan banyak peluang, tetapi juga menuntut kesiapan dari seluruh elemen ekonomi, kombinasi serta kebebasan pasar dan regulasi pemerintah yang bijak menjadi kunci utama untuk mewujudkan pasar yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.